Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar Open Journal System. Dalam sesi pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan custom jurnal dengan materi static peak. Jadi sebelumnya pada sesi 3 kita sudah membuat custom block manager untuk mengcustom jurnal kita. Oke. Jadi static peak ini merupakan halaman statis yang nanti akan kita buat untuk mengisi beberapa menu yang telah kita buat pada kolom sidebar jurnal kita. Langsung saja kita buka jurnal kita. Jadi sebelumnya kita sudah membuat jurnal ya, membuat OJS, kita install OJS. Di kemarin pada pertemuan 3 kita sudah menghasilkan seperti ini. Oke. Jadi static peak itu nanti kita bisa gunakan di sini. Ya. Kita bisa menggunakan di kolom block manajernya. Nah, misalkan nanti seperti ini. Nanti kita akan kasihkan contohnya seperti ini. Nah, untuk yang static peak. Nanti yang namanya static peak. Berarti dia ngeload ke peak yang sama, ke halaman yang muncul di depan kita ini. Misalnya fokus dan ruang lingkup, saya klik, dia tidak akan berpindah ke halaman. Misalkan kalau seperti ini kita klik, di sini ada open new tab, berarti ini dia akan pindah ke tab yang lain. Tapi kalau ini peaknya sama, jadi static peak, jadi peaknya sama. Ini kita lihat nggak berubah peaknya. Oke, kita buatnya seperti ini. Nah, nanti untuk mengisikan link-link ini kita perlu membuatkan static peak. Oke ya. Jadi sekarang kita masuk dulu ke sini. Kita masuk dulu. Jadi kemarin ada beberapa permintaan dari teman-teman biar ini saya menggunakan OJS 312. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi OJS 320 ini sebenarnya kan tidak jauh berbeda dengan yang 312. Yang membedakannya adalah penempatan fitur-fiturnya. Jadi seperti yang kita lihat pada yang setting website, di sini lebih mengarah ke pengelompokan. Oke. Memang nanti ada beberapa error yang akan kita temukan ketika menggunakan OJS 320 ya. Makanya kemarin di pertemuan pertama saya sarankan kalau yang mau menginstal baru itu jangan gunakan yang 32 dulu, gunakanlah yang 312 atau yang di bawah 32. Nah, jadi saya kemarin menggunakan yang 3203 versi terakhir ini sekaligus untuk trial and errornya. Jadi untuk mencoba dan mengetahui nanti error-errornya apa saja gitu. Ya, jadi seperti itu. Tapi insya Allah tidak akan jauh berbeda. Oke, paling nanti yang membedakan seperti ini aja. Kemarin kan kita cek yang versi 312 penempatannya yang sedikit berbeda. Nah, kita lihat di sini yang website. Nah, seperti ini. Kalau ini websitenya seperti ini. Nah, jelas sekali bedanya ya. Jadi penempatan menu-menunya seperti ini. Baik, kita langsung saja. Jadi kita akan membuat static peak. Disilakan. Kemarin kita sudah mengaktifkan plugin-nya ya. Kalau teman-teman tidak muncul static peak seperti ini, maka aktifkan di plugin-nya. Cari plugin, kemudian cari namanya static peak plugin, tinggal dicentang saja. Karena kalau dicentang bisa di refresh halamannya, nah nanti akan muncul static peak. Oke ya, kita klik static peak, sini add static peak. Oke, nah kita akan mengisikan partnya sama title-nya. Oke, misalkan nanti ini partnya ini adalah yang melekat di sini, misalkan yang di sini. Ketika diakses namanya apa di sini. Nah, kalau bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, ini merupakan partnya yang ini. Oke.
part yang ini. Sekarang kita buat dulu. Nah, misalkan ini, oke, kita lihat dulu. Nah ini ya, kita ini pertama fokus dan ruang lingkup, berarti fokus, misalnya fokus scope. Nah, jadi kalau yang part ini tidak boleh pakai spasi ya, jadi boleh pakai spasi, kayak ini penamaan variabelnya. Kalau ini boleh, misalnya oke, atau oke. Nah ini di sini saya akan menggunakan dulu fokus dan scope jurnal yang di sini ya, biar cepat. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan tergantung kebutuhan. Oke, jadi kalau misalkan yang scope-nya teknologi informasi, nah bisa mencari jurnal yang teknologi informasi, kemudian bisa di copy, kemudian diedit sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang ada di jurnal kita. Oke, untuk contoh kali ini misalkan saya akan mengambil di sini ya. Oke, saya akan mengambil di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman untuk lebih memudahkan orang mengetahui ISN kita, bisa ditampilkan ya. Nah, jadi bisa ditampilkan juga untuk membuktikan bahwa jurnal kita sudah memiliki ISN. Oke, misalnya kita kopikan, taruh di sini. Oke, ini bisa kita atur kiri kanannya. Oke, jadi lainnya pilih yang justify. Oke. Oke, sudah ya. Nah, sekarang bagaimana cara menaruhnya? Misalkan sekarang ini kita lihat masih belum ada linknya yang ini. Nah, sekarang kita akan menaruhkan linknya. Caranya ini di bagian partnya ini kita klik kanan, kemudian copy link address. Oke, kemudian kita balik lagi nanti ke plugin, kemudian kita cari yang tempatnya ini kan block manajernya, berarti kita buka dulu block manajernya, kemudian custom block. Oke, ini kita edit. Nah, kita lihat di sini masih belum ada linknya, kemudian kita block, kemudian insert atau edit link. Oke, kemudian ini kita biarkan saja. Nah, yang paling penting adalah target ini. Target ini artinya di sini ada pilihan seperti yang kita bilang tadi. Nah, kalau kita pilih yang none ini, maka dia akan menampilkan di halaman yang sama ya, akan menampilkan di halaman yang sama. Tapi kalau yang new window berarti tab baru. Oke, sekarang kita tampilkan saja, kita pilih saja yang none. Oke, nah ini kita lihat sudah berubah warnanya. Nah, ini menandakan dia sudah punya URL, sudah punya linknya. Oke. Oke, nah sekarang kita bisa refresh karena ini belum kelihatan. Kita refresh, dah, kita klik. Oke, sudah muncul ya. Nah, nanti langkah yang sama bisa dilakukan untuk semua menu-menu ini ya, bisa dilakukan untuk semua menu-menu ini. Oke, misalnya kita pilih yang misalnya proses peer review. Oke, misalnya kita pilih yang ini. Pilih yang ini, kita klik. Oke, kemudian kita, nah ini started with, kemudian kita buat baru. Misalnya ini oke, peer review aja.
master. Ini tinggal kita ganti sini DJ Kang Mas. Nah, di sini kita bisa mencantumkan jenis dari preview yang kita gunakan, misalkan double blind review. Ya, jadi ini kita sesuaikan, kemudian Oke, jadi kalau yang double blind review ini menandakan bahwa jurnal kita bersifat dua arah untuk menjaga kerahasiaan, di mana reviewer tidak mengetahui siapa author yang di review, kemudian author juga tidak mengetahui siapa reviewer yang mereview naskahnya. Oke, nah ini sudah, kemudian kita save. Oke, sekarang kita klik copy link address, kemudian di plugin, kemudian kita kembali ke sini. Ini tadi yang proses peer review. Ini kita insert linknya. Oke, save. Nah, sekarang kita refresh. Sudah. Oke, sudah seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan sampai dengan kontak, ya. Di sini ada etika publikasi dan sebagainya. Untuk yang etika publikasi, nah ini juga bisa diambil, misalkan etika publikasi. Oke, ini bisa kita ambil. Nanti jangan lupa ketika membuat etika publikasi, disarankan teman-teman untuk mencantumkan sumbernya. Nah, jadi paling tidak kita membuat etika publikasi ini ada acuannya. Nah, jadi bisa nanti dari peraturan DIPI nomor 5 tahun 2014. Ini kalau kita klik nanti ada linknya, atau dari COP, Komite on Publication Ethics. Nah, jadi ini kita bisa cantumkan linknya. Ini menunjukkan bahwa etika publikasi yang ada di jurnal kita ini landasannya ada, ya. Ini bisa teman-teman nanti bisa tambahkan ini seperti ini. Oke, jadi misalkan ini bisa di copy, misalkan etika publikasi. Oke, misalkan ini tinggal disesuaikan saja, ya. Oke, nanti isi dengan nama jurnalnya masing-masing. Oke, kalau sudah, ini bisa kita keluarkan, save, kemudian kita kopikan link addressnya. Kita kopikan link addressnya, kemudian kita cari plugin, kemudian custom block manager. Oke, etika publikasi, masukkan linknya. Oke, save. Kalau sudah, kita refresh. Oke, sudah masuk etika publikasi.
Jadi seperti ini teman-teman, jadi nanti bisa mencoba sendiri. Jadi terkait dengan penggunaan static pick. Jadi static pick itu artinya dia tetap statis, dia nggak berubah-ubah. Jadi bisa kita atur, bisa kita edit lewat static picknya. Jadi seperti ini materi terkait dengan static pick. Jadi nanti silakan teman-teman bisa mencoba sendiri untuk memastikan semua menu-menu yang ada di sidebar ini silakan diisi menggunakan static pick. Jadi ini juga static pick, ini juga static pick. Oke, kita cek misalnya kontak. Nah, nanti kita juga bisa menambahkan map ya. Kita bisa menambahkan map di sini. Ya, misalkan di kontak, misalnya kita kopikan dari sini ya. Sekarang kita kopikan dari sini. Oke, ini kita kopikan. Kita buat static picknya. Oke, seperti ini. Kita tambahkan kontaknya dulu ya. Tambahkan kontaknya. Oke, seperti ini. Oke, kita save. Oke, kita kopikan lagi. Plugin. Oke, caranya sama. Kontak. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah berubah ya. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa diedit nama-namanya. Nah, sekarang bagaimana caranya menambahkan map? Jadi cara menambahkan map, jadi kita menggunakan Google Map ya. Misalkan kita ketik map. Oke, misalnya kita ingin menggunakan ini, misalnya alamat kita di sini, misalnya oke, coba kita cari. Nah, oke, misalkan anggap saja ini ya, misalkan kita sudah cari di Google Map, misalkan ini Perum Gria Mangli Indah. Oke, kemudian di sini bisa kita ini lokasi di Gria Mangli Indah. Nah, sekarang kita bisa di sini ada bagikan. Oke, kita klik yang bagikan ini, bagikan, kemudian di sini ada sematkan peta. Oke, sematkan peta, kemudian kita pilih yang ukurannya. Nah, jadi nanti kita pilih aja yang sedang. Kemudian salin HTML. Oke, ini kita salin. Nah, kalau sudah, kita buka web kita, buka web jurnal kita, static pick, kita edit yang tadi kontak. Nah, karena itu dalam bentuk HTML, tadi kita sudah copy dalam bentuk HTML. Nah, jadi di sini kita klik HTML. Nah, nanti kan dia akan berada di map. Jadi kita lihat di sini map. Kita kan mau naruhnya di map, di bawah map ini. Berarti patokan kita adalah map ini. Jadi kita map. Nah, berarti di sini.
Ini kita dulu ya, taruh di sini. Oke. Oh, belum tepat ya. Kita ulang, berarti di ini sini bisa kita coba-coba. Tadi kalau taruh di sini tidak pas, nah misalnya di sini. Oke, kita lihat sampai di bawah map. Oke, nah pas ya, bawah map. Nah ini caranya, kemudian kita save, kemudian kita refresh. Ini masih belum tadi muncul. Dah. Nah, jadi ini penting, jadi map ini sangat penting kita taruh di jurnal kita, jadi biar jelas. Jadi biar jurnal kita ini memang ada lokasinya, di menunjukkan informasi yang jelas ya. Jadi semakin jelas kita taruh kontak kita di web jurnal kita, itu menunjukkan juga, bisa menunjukkan reputasi bagi jurnal kita gitu. Jangan sampai nanti terbitan ada tapi lokasi jurnal kita tidak jelas. Baik, jadi mungkin ini yang perlu saya sampaikan untuk sesi pertemuan kali ini, bagaimana cara membuat static page dan menambahkan peta pada kontak jurnal kita. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi atau video terbaru dari channel saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.